Ya. Belum. Training new Pioneer pertama kali di Jakarta dihadiri langsung oleh honor kita Bapak Niko Prasetyo Dononagoro ya, pemain gaspol. Kita beri aplaus yang luar biasa kepada Dr. Hortensia Sausal, Ajeng Pangeran Adipati Aryo, Nicholas Nyoto Prasetyo Dononagoro. Silakan duduk, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Amin. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, salam sehat berkelimpahan, suge bareng, Happy bareng, Nusantara Jaya. Ya, untuk siang hari ini kita bisa bersama-sama, tentunya dengan aura kelimpahan dan kesuksesan. Amin. Wajah-wajahnya ini wajah-wajah sultan ini ya. Amin. Wajah-wajah sultan. Bapak Ibu, saya mau berbagi pengalaman hidup dan kiranya ini menjadi semangat bagi Bapak Ibu semuanya untuk menapaki perjalanan yang lebih panjang lagi ke depan. Karena hidup itu adalah perjalanan, dan di dalam perjalanan itu pasti ada pelajaran. Ya. Nah, pelajaran-pelajaran kehidupan inilah yang nanti akan saya sampaikan, yang sudah kami alami, sudah kami rasakan, sehingga dinasti Nusantara bisa menjadi seperti sekarang ini. Satu pelajaran yang saya rasakan Bapak sekalian, bahwa kesuksesan itu bukan akhir dari sebuah pencapaian, ya, ingat-ingat ya. Kesuksesan itu bukan akhir dari sebuah pencapaian. Jadi kalau hari ini banyak orang yang sudah mencapai star leader atau tingkatan di atasnya, ingat-ingat itu bukan akhir dari sebuah pencapaian. Tetapi itu adalah awal ya dari fase untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi kesuksesan itu masih di level yang di bawah. Karena kalau bicara kesuksesan itu baru untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau bicara kesuksesan itu baru untuk dirimu sendiri. Level di atasnya adalah apa? Level di atasnya adalah kebermanfaatan. Maka tingkatkan hari ini yang sudah sukses mencapai posisi tertentu, tingkatkan levelnya, yaitu level kebermanfaatan. Jadi kalau kebermanfaatan itu sudah tidak bicara untuk dirimu sendiri, dan justru itulah yang akan membuat kehidupanmu semakin naik. Ya, akan membuat kehidupanmu semakin naik, kapasitasnya diperbesar, dan semesta pasti membersamai perjalanan. Jadi selama ini banyak orang perjalanannya dengan kekuatannya sendiri,
dengan caranya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, itu justru yang membuat kehidupan banyak orang jadi stres. Kalau di tempat lain itu ya, yang sering saya lihat, sering saya dengar itu kan tempat lain yang namanya perusahaan jaringan apa dulu harus berdarah-darah gitu ya. Itu karena apa? Karena Anda memakai kekuatan Anda sendiri, maka sampai berdarah-darah. Nah celakanya apa? Sudah berdarah-darah, duitnya orang ono gitu. Tetapi bersama dinasti Nusantara sukses. Ya, saya tekankan ke manajemen, jangan pakai kekuatan, jangan pakai logika. Tetapi ketika kamu sudah selaras dengan semesta, biar semesta yang membersamaimu. Jadi kalau dalam perjalanan kehidupan itu, ketika Bapak Ibu sudah dibersamai semesta, apapun yang Anda kerjakan itu nyaman dan enak gitu. Karena tidak lagi dengan kekuatan. Nah maka supaya dibersamai semesta sekarang ditingkatkan dari kesuksesan itu menjadi kebermanfaatan. Maka setiap pagi Bapak sekalian ya, sebelum keluar dari rumah, yang dipikirkan apa? Taruh dalam pikiranmu, aku hari ini mau keluar rumah, mau ketemu si A, si B, si C, supaya hidupku bermanfaat bagi mereka. Ini Pak, Mas Umam biasanya dulu buat list kan, siapa yang mau diprospek hari ini gitu ya. Nah, sekarang boleh buat list, tetapi dalam pikiranmu, ya jangan bicara bisnis dulu. Ya dalam pikiranmu jangan bicara bisnis dulu, jangan bicara prospek dulu. Tetapi dalam pikiranmu, taruh dalam hati dan pikiranmu, aku mau ke tempat si A, si B, si C, supaya hidupku membawa kebermanfaatan di sana. Ini yang bedakan ini. Ya, jadi setiap pagi ya, sebelum melakukan aktivitas, ya, katakan hari ini aku mau keluar dari rumah, dan setiap orang yang bertemu dengan aku pengen hidupku bermanfaat bagi mereka. Ada tepuk tangan nih. Ya, kalau tempat lain dulu kan selalu bawa daftar prospek. Ya, aku mau prospek ke sana, aku mau menawarkan produk ke sana. Aku mau rekrut dia untuk menjadi downline gitu kan. No, itu justru itu energinya rendah. Dan semesta tidak akan membersamai. Tetapi ketika kamu sudah ada niat tadi, aku mau bermanfaat hidupku bagi banyak orang. Disitulah semesta membersamai dan nyaman bos, nyaman. Maka yang kami lakukan setiap hari bos, ketika kami bangun tidur, saya selalu katakan Tuhan, hari ini siapapun yang bertemu dengan aku pengen hidupku bermanfaat buat mereka. Maka yang terjadi bahwa Tuhan terus kirimkan ya, banyak orang untuk datang ya, supaya apa? Mereka mengalami kebermanfaatan tanpa saya keluar dari rumah pun. Setiap hari udah ratusan orang loh sekalian yang datang. Karena apa? Ada kebermanfaatan di sana. Dan mungkin polanya nanti ketika Bapak Ibu sudah bicara kebermanfaatan, Anda pun tidak perlu lagi mencari, tidak perlu lagi keliling, tetapi banyak orang akan datang kepada kamu, akan menjadi magnet. Karena ketika hidupmu sudah bermanfaat, itu sudah dicari banyak orang. Bukan lagi Anda mencari, tapi justru Anda dicari banyak orang. Kira-kira enak mana? Mencari atau yang dicari? Dicari. Ya. Mendatangi atau didatangi? Didatangi. Coba bayangkan kalau setiap hari rata-rata ketemu orang itu 100 orang setiap hari. Coba kalau saya mendatangi 100 orang setiap hari, berapa kosnya itu? Yang satu di Wonogiri ya Pak, iya ya. Yang satu di Jogja, yang satu mana lagi? Kalau setiap hari harus ketemu satu orang dan saya harus mendatangi, berapa biaya yang harus saya keluarkan
dan berapa waktu yang harus saya korbankan. Tetapi ketika saya sudah merubah pola pikir tadi bahwa supaya hidupku bermanfaat, justru ratusan orang datang tanpa saya pergi kemana-mana. Dan otomatis sekalian, ketika hidup kita sudah bermanfaat tadi, semesta pun akan selalu mengirimkan perangkat-perangkatnya. Maka ketika hidupmu sudah bermanfaat, maka kapasitasnya itu semakin diperbesar lagi, semakin ditambah-tambahkan tanpa Anda mencari. Nah, sekarang ini kita kan sudah mungkin 80 perusahaan lebih, saya sampai nggak hafal. Ada yang hitung katanya 86, saya malah nggak pernah ngitung gitu. Itu cara semesta untuk memperlengkapi, untuk memperlengkapi kebermanfaatan tadi. Dan tanpa saya mencari, maka penciptaan saya lagi di samping hidup bermanfaat tadi, benar saya katakan apa? Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Ini kan juga bentuk kebermanfaatan. Nah, ini Bapak Ibu pun bisa lakukan gitu loh. Ya, seperti mencipta di pagi hari Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Nah, masalah banyak orang itu ya, sudah saya ulang-ulang, nomor satu itu masalah banyak orang apa? Duit, keuangan, ekonomi dan keuangan. Nomor dua itu asmara dan rumah tangga. Nah, ini personal ini. Dan yang ketiga itu masalah kesehatan. Dan kabar baiknya di Dinasti Nusantara Group semuanya ada. Apapun masalahmu pasti ada jawabannya. Yang penting masalahnya tadi ada namanya. Nah, sampai nanti datang bawa masalah tapi nggak tahu namanya, ini repot. Asal masalah itu ada namanya, pasti ada jawabannya. Dan saya rindu untuk semua yang hadir pada siang hari ini tadi, penciptaan ya. Nanti tidak lagi mencari. Tapi ketika kamu sudah komitmen, ikrar dengan semesta ya. Yang sudah kita ajarkan apa? Doa penciptaan. Jadi Tuhan, aku mau menjadi jawaban Tuhan atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Dan semuanya ada jawaban. Nah, keuangan kita sudah terbukti membuat kaya banyak orang. Bukan hanya kaya, tetapi berlimpahan, bermanfaat bagi banyak orang. Melalui banyak pintu, ya, tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Salah satunya adalah Dinasti Nusantara Sukses. Kalau di tempat lain dulu, Bapak Ibu nggak pernah dapat pendampingan, bonusnya banyak, tetapi operasionalnya juga banyak. Akhirnya apa? Cuma catatan, cuma catatan. Saya dulu, saya dulu di tempat lain itu ada apa? Peron atau macam-macam istilahnya itu ya. Tapi ketemu saya kere gitu. Jadi sering didatangi, Pak, saya di tempat ini saya dulu peron, saya dulu gini-gini. Tetapi datang nggak tahu siapa ngapain, Pak. Kalau Pak Niko biar support saya, nanti saya akan ukir sejarah lagi. Iya. Enggak, itu kan kamu dulu ya. Yang saya butuhkan itu ya kamu sekarang ini, kamu itu di mana gitu. Nah, jadi banyak orang tadi terlalu bicara di yang dulu. Tetapi saya katakan, saya tidak peduli dengan siapa kamu dulu. Saya tidak peduli dengan masa lalumu. Saya tidak peduli sekelam apapun masa lalu saya peduli. Kenapa? Saya lebih peduli dengan masa depanmu. Dan saya sanggup, ya, kami sanggup mengubahkan masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harap, kelimpahan, kebermanfaatan. Siapapun Anda. Saya tidak pernah melihat pendidikan orang, saya tidak melihat profesinya, saya tidak
pernah melihat kepandaiannya, tetapi ketika kamu mau berjalan bersama, aku akan membersamai untuk menuju puncak kesuksesan sampai pada menjadi pribadi yang penuh dengan kebermanfaatan. Jadi pribadi yang penuh dengan kebermanfaatan. Nah, kegagalanmu di tempat lain, ya, kegagalan itu bukan berarti kamu tidak bisa sukses. Ya. Ayo kumpulkan orang-orang yang gagal di tempat lain, kumpulkan. Cari orang-orang yang gagal di tempat lain. Kami bersama manajemen Dinasti Nusantara Sukses siap membersamai untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dalam hidup. Jadi kegagalan itu adalah sebuah proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah teman seperjalanan menuju kesuksesan. Nah, kalau yang sering gagal itu berarti sakit koncone itu. Yang sering gagal udah banyak temennya, maka sekarang ayo yang gagal di tempat lain, ayo saya bersamai. Dan pasti. Dan bagus sekalian, masing-masing orang itu punya jatah untuk gagal. Ya, masing-masing orang itu punya jatah untuk gagal. Maka hari ini kabar baiknya, habiskan jatah gagalmu. Ya, habiskan jatah gagal. Dan mulai hari ini saya akan dampingi Bapak semuanya untuk menyelesaikan sampai menuju puncak kesuksesan. Jadi jangan pernah rendah hati bagi yang gagal-gagal itu. Ya. Karena masing-masing orang punya jatah gagal. Saya ini juga punya jatah gagal. Kebetulan saya semangat dulu untuk segera menghabiskan itu. Maka ketika gagal saya tidak pernah mengeluh. Karena saya tahu, oh ini jatah gagalku tinggal sedikit. Ya, maka akan saya habiskan jatah gagalku. Nah ini jatah gagalnya udah mulai menipis, ya, bahkan sudah habis, ya, sudah habis. Sekarang tinggal buat jatah kesuksesannya. Nah, masing-masing ya, kegagalan jangan dimaknai sebagai bahwa Anda nggak bisa sukses. Justru kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Maka peluklah teman itu, ya, namanya teman itu. Tadi ya, kalau gagal jangan pernah berkecil hati. Kalau gagal bukan jangan menyerah. Kalau gagal, jangan seolah kamu tidak punya kesempatan untuk sukses. Justru kegagalan tadi jadikan temanmu. Maka perlulah kegagalan itu. Maka dia sebagai teman yang baik, pasti akan membisikkan kepadamu. Pasti akan membisikkan kepadamu. Hei bro, tenang bro, semangat lagi. Ya. Kamu maju lagi, melangkah lagi, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, dan itu. Karena banyak komunitas di luar sana ya, tidak mengharapkan untuk anggota-anggotanya itu sukses. Ya, banyak komunitas di luar sana pengen anggota-anggotanya itu tidak berhasil. Supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadikan sapi perah. Ini mungkin pernah jadi mantan-mantan sapi perahan. Sering. Sering ya. Tetapi di DNS ya, kita teman seperjalanan. Para direksi dan saya sendiri siap membersamai. Ya, kita akan berjalan bersama. Di Dinasti Nusantara Group tidak ada bos, tidak ada bos. Tidak ada bawahan dan atasan. Tetapi saya pastikan setiap orang yang berjalan bersama dengan kamu, Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia, penuh manfaat, dan pasti disukai banyak orang. Ya. Jadi bos itu dari kata apa? Tahu nggak bos? Ya? Banyak orang senang.
Jadi bersama dinasti Nusantara Group, Anda semua adalah bos. Karena banyak orang senang bertemu dengan Anda. Banyak orang pasti senang. Kenapa? Dapat kebermanfaatan. Tapi selama ini banyak orang mau ketemu Anda itu pada takut. Ditelepon lo ngomong meneh. Jadi langsung bapak gak ada telepon ngomong meneh, produk apa meneh ya. Ajak nih dine. Oh ada batal diri juga ya. Oke, tetapi bersama dinasti Nusantara Sukses, Anda akan dirindukan. Ya, Anda akan dirindukan. Justru nanti banyak orang akan datang ke rumah Anda. Maka gerakannya yang dilakukan apa? Rumah Cinta Nusantara. Jadikan rumahmu menjadi rumah cinta Nusantara. Karena dunia ini, ya, membutuhkan cinta. Ya. Dunia ini membutuhkan kasih sayang. Dunia ini membutuhkan perhatian. Dunia ini membutuhkan kenyamanan. Kira-kira kalau dirimu sudah membuat nyaman banyak orang, ada nggak yang sanggup meninggalkan kamu? Tidak ada ya, kecuali wong kentir gitu kan. Jadi kalau sudah manajemen semua udah buat nyaman, masih tega meninggalkan, berarti salah manajemennya apa sih ninggalke? Ninggalke, rotok kentir. Oke, jadi di Anda saya sudah mendengar dari direksi, ya, program-programnya sudah bagus, termasuk pengelolaan keuangan, ya. Ada si dinas, nanti di situ uang Anda berkembang, uang Anda berkembang, ya, sampai pada satu titik di fase Anda selalu kelebihan uang, nyaman ya. Jadi, nah, maka tadi syaratnya tingkatkan dari kesuksesan menjadi Bermanfaatan. tugasnya setiap hari, jadi mencipta tadi Tuhan hari ini aku mau bermanfaat bagi banyak orang. Setiap pribadi yang bertemu dengan aku, dia pasti mendapatkan manfaat dari hadir di dalam kehidupan mereka. Atau mungkin buka rumahmu lebar-lebar. Ya, tadi kalau tak cari cara matematika gini. Kalau tadi Bapak Ibu harus mendatangi banyak orang, katakanlah bensinnya sekarang berapa? 50.000 mungkin ya. Untuk mendatangi banyak orang, belum tentu ketemu orangnya. Betul. Tetapi ketika Bapak Ibu membuka rumah, ya, teman-temannya ditelepon, ayo ngopi-ngopi ning nggonku gitu. Aku duwe telur goreng. Aku duwe pohon goreng. Ayo ngumpul ning nggonku. Mampu goreng. Kira-kira banyak orang kan senang nggak untuk datang ke tempat? Senang kan? Dan di situ Bapak Ibu bisa cerita tentang apapun yang Bapak Ibu sudah alami tadi, tentang apapun yang ada di dalam diri panjenengan semuanya. Ya, dari itu berjalan jadi nyaman akhirnya. Nah, orang yang nyaman tadi pasti nanti akan cerita ke teman-temannya gitu. Akan cerita ke teman-temannya. Karena begitu dia sudah mendapat manfaat dari hidupmu, otomatis dia sudah akan bercerita kepada teman-teman yang lain. Ya seperti yang dialami di Salatiga, itu hanya dari mulut ke mulut itu. Orang yang sudah datang mendapatkan pencerahan, orang yang datang mendapatkan keajaiban, orang yang datang mendapatkan pertolongan. Mereka otomatis cerita ke teman-temannya. Ya, dari luar pulau, dari Sumatera, dari Bali. Ya. Kenapa? Mereka sudah merasakan kebermanfaatan. Sama nanti ketika hidupmu sudah mendapatkan kebermanfaatan, banyak orang yang akan datang ya, ke dalam kehidupan. Maka siapkan ya untuk star leader walaupun tingkat di atasnya ya, buka rumahmu lebar-lebar. Dan hukumnya gini, ketika kamu buka rumahmu lebar-lebar, berarti pintu-pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Tetapi ketika kamu menutup rumahmu, ini pintu rezeki juga tertutup. Karena kamu mencari gitu. Kalau kamu membuka rumahmu lebar-lebar, itu artinya apa? Kamu mengundang rezeki untuk datang. Kamu sudah tidak lagi mencari,
Tetapi justru ketika kamu menutup rumahmu dan kamu sering pergi, kalau saya sering pergi berarti masih mencari gitu loh. Ya, jadi hukumnya gitu. Kalau kita membuka rumah kita lebar-lebar, berarti kita pun juga memberi kesempatan untuk pintu-pintu rezeki itu dibuka lebar-lebar masuk ke dalam rumah. Tetapi kalau rumahmu sering kamu tinggalkan, kamu cenderung mencari di luar sana. Namanya mencari itu kira-kira dapatnya banyak atau sedikit? Sedikit. Maka nganggunya apa? Ketekuk ringkel. Ya. Ini kan pola lama ini ya. Ketekuk ringkel ya. Siang untuk malam, malam untuk siang. Berdarah-darah itu saya dengan bahasa di luar sana itu berdarah-darah. Mesake men. Kok tidak berdarah-darah tapi kalau duitnya ya. Nah itu bersama DNS ya, kita akan dampingi sampai betul-betul kelimpahan terjadi. Kemudian bos sekalian, ada satu pelajaran juga bahwa penderitaan itu bukan sebuah bentuk hukuman. Ingat-ingat ya, penderitaan itu bukan sebuah bentuk hukuman. Tetapi penderitaan itu cara semesta untuk membuat Bapak Ibu itu bertumbuh gitu. Maka dalam perjalanan tidak semuanya mengalami perjalanan yang enak. Ketika ada penderitaan di dalam perjalanan itu, kamu maknai dan kamu katakan, Tuhan terima kasih. Karena apa yang aku rasakan saat ini itu justru membuat aku semakin bertumbuh. Oke, logikanya gini Mas. Benih ya, benih jagung atau benih padi itu ketika sebelum dia bertumbuh dia mengalami penderitaan ya, penderitaan, ditaruh di tempat yang sangat gelap, ditimbun tanah. Ini penderitaan sekali ini. Tetapi justru kalau Bapak Ibu bisa melihat cara semesta membuat pertumbuhan, justru penderitaan itu bukan sebuah bentuk hukuman, tetapi itu cara semesta untuk membuat Anda semakin bertumbuh. Nah, selama ini kan sering terbalik, ketika ada penderitaan, Anda ini kan memposisikan diri sebagai korban, gitu kan, terus apa, bersungut-sungut gitu kan. Nah ini justru banyak orang tidak bisa bertumbuh, karena selalu memaknai penderitaan itu sebagai bentuk hukuman dan ketidakadilan. Tetapi siang hari ini saya kasih bocoran ya, ini bocoran dari semesta. Ini kan arah bulan ini saya tak kabari. Kira arah Bahdar Diriono tak kabari. Ya, jadi penderitaan itu tadi ya, itu justru cara semesta untuk membuat Anda itu semakin bertumbuh. Maka hal yang harus dilakukan ketika dalam perjalananmu itu tidak mengenakan, ada penderitaan di sana, yang harus kamu katakan apa? Tuhan, terima kasih untuk hal ini Tuhan. Karena yang ini pun baik buat aku, supaya aku bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang lebat. Pohon jagung itu tanpa ditaruh di tanah, tanpa dikubur, tanpa dipendam, tanpa mengalami kegelapan, dia nggak akan bisa menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Oke, jadi nyaman lah ketika ada penderitaan. Sekarang hatimu bisa nyaman nggak? Nyaman. Nyaman ya. Oh, wingi nyalahke wong liya. Wingi Anda posisikan diri sebagai korban. Kalau Anda memposisikan diri sebagai korban, berarti apa? Namanya saksi korban itu gak enak. Saksi korban. Ya, namanya saksi korban itu gak enak, menderita, gitu kan? Tetapi hari ini pola pikirmu diganti. Ketika ada situasi yang tidak enak, itu justru cara semesta untuk membuat kamu semakin bertumbuh. Maka nanti nikmati aja perjalanannya. Ada perjalanan tadi, ada banyak pelajaran. Kalau ada kondisi yang tidak enak, katakan bersyukur ya. Tuhan terima kasih. Ya. Posisi ini, kondisi ini justru membuat aku semakin bertumbuh.
Kalau posisinya enak, ya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Perjalananku menyenangkan Tuhan. Ya, perjalananku menyenangkan. Aku bersama dengan orang-orang yang menyenangkan. Aku dibersamai orang-orang yang punya kapasitas. Aku sudah di tempat yang pas Tuhan. Dan hari ini bersama dengan orang-orang yang sudah membersamai aku, bersama perusahaan yang punya kapasitas. Justru aku juga pengen kapasitasku untuk kebermatan semakin diperbesar. Jadi hal yang buruk pun disyukuri, hal yang baik apalagi ya, lebih disyukuri. Dan Tuhan katakan apa? Ketika kamu sudah bisa bersyukur, maka Tuhan pasti tambah. Itu hukum itu ya, itu hukum, itu pasti itu hukumnya pasti. Ya, jadi kalau Anda bersyukur itu pasti makmur. Tapi kalau Anda kerap sambat, pasti marah. Nah, saya pilih bersyukur apa sambat? Syukur. Dicek ada sing kakek sambat itu rekeningnya tipis. Ada tuh ngecek loh, ada sing kakek sambat itu gak ada duitnya. Tapi kalau datang ke rumah saya guyu-guyu, so ngekek-ngekek itu, duitnya so kayak. Amin. Ya, kalau hidupmu penuh dengan ucapan syukur, pasti makmur. Tetapi kalau kakek sambat, pasti belah. Menurut aku kan simpel sebetulnya. Nah justru bagus sekalian ya, di tempat yang pas, tadi sudah sampaikan ya, di kapal yang besar. Di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapat uang, tapi ketenangan, kebahagiaan, sukacita, kebermanfaatan, dan ilmu-ilmu yang sudah bisa mengubahkan kehidupan banyak. Ini kalau pelajaran apa? Ilmu langit, ya. Ilmu langit yang dipakai untuk memberkahi kehidupan umatnya di bumi ini. Karena banyak orang setelah melakukan pelajaran yang kita ajarkan, kehidupannya berubah. Ya, maka apapun yang menjadi kondisimu saat ini, saya tidak peduli. Tetapi ketika kamu sudah melakukan apa yang saya ajarkan, kehidupanmu pasti berubah. Oke, kemudian Bapak sekalian, selalu nikmati di dalam kondisi apapun ya. Jadi tadi hidup adalah perjalanan, dibuat yang enak aja, santai, enak. Ya. Jadi kalau santai, enak, bahagia, sukacita itu duitnya apa? Ya, pulang kebak aja. Tapi kalau pagi hari itu sudah kemerungsung, terus ada ketakutan di sana, ada kekhawatiran, ada penderitaan, wes itu cuma buang-buang energi. Ya, Anda nggak dapat apa-apa. Maka di pagi hari bangun tidur, ya, penuhi hatimu dengan ucapan syukur, kemudian taruh dalam pikiran dan hatimu, hari ini aku mau ketemu banyak orang. Ini kalau masih belum buka rumahnya ya. Tapi kalau sudah buka rumahnya, dibilang hari ini banyak orang datang ke tempatku, banyak orang dikirimkan Tuhan untuk datang ke tempatku, supaya hidupku bermanfaat bagi mereka. Tuhan tergantung kehendakmu nanti. Anda mau keluar rumah, datang bermanfaat ke banyak orang boleh, atau Anda membuka rumah Anda untuk orang datang ke dalam kehidupanmu. Itu semuanya tergantung kamu. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang demokratis. Apapun yang kamu inginkan itu, Tuhan hanya membersamai aja. Jadi itu. Anda mau keluar rumah boleh, ya, mau ketemu banyak orang boleh. Tapi yang penting tadi tujuannya untuk bermanfaat. Atau Anda katakan, aku tidak kemana-mana, tetapi banyak orang akan datang ke rumahku. Dan setiap orang yang datang ke rumahku pulang dengan membawa kebermanfaatan. Nah, itu lebih powerful. Dan tadi di perusahaan kita, ya, Dinasti Nusantara Group, Bapak Ibu gak usah khawatir tentang bonus, tentang apapun yang berhubungan dengan keuangan, karena kita sudah teruji, sudah mendampingi anggota, sudah
Di bidang keuangan itu tahun ini sudah tahun yang ke-17. Tahun ini sudah tahun yang ke-17. Di masa pandemi kita nyaman Mas. Di masa pandemi semuanya nyaman yang sudah saya bersama. Maka nggak usah khawatir ya kalau bonusnya nggak terbayar. Tepat waktu. Hari Minggu tetap di kantor ya. Ya. Minggu libur ya, supaya lainnya tanggal merah gitu ya. Kasihan Dika atau libur ya. Oke ya, jadi kenyamanan dapat, kebahagiaan dapat, ya. Kemudian kebermanfaatan pasti, kelimpahan pasti. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Kalau biarpun sore kita semangatnya harus selalu pagi. Ya. Salam kenal, perkenalkan saya Yuna dari DNS Wonogiri. J. Terima kasih, motivasinya sangat luar biasa sekali. Begini Pak, gimana perjalanan Bapak Niko bisa sampai ke titik seperti ini itu? Prosesnya itu apakah sangat luar biasa atau bagaimana, terus biar semangat terus itu apa motivasi Bapak sampai bisa di titik seperti ini, seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Yuna ya. Wonogirinya mana Wonogiri? Prosesnya. Giri Marto. Anggota kita di Wonogiri udah banyak sekali. Orang kaya di Wonogiri udah banyak, sultan-sultan udah banyak di sana. Oke, kalau bicara proses tadi, ya, tentunya orang itu semakin punya nilai yang tinggi, itu prosesnya semakin berat. Jadi jangan melihat saya yang sekarang gitu kan. Nah, saya kasih contoh ini ya. Ini batu ini sebelum sampai ke tangan saya, ini dulu nggak pernah dilihat orang. Ini taruh di jalan raya itu aja, Anda nggak akan tertarik. Ya, diinjek-injek, Anda nggak akan tertarik. Nah, bisa sampai ke tangan saya ini, prosesnya sangat menyakitkan. Ya, dibakar, dipanasi dulu 1000 derajat. Sakit ya, dipanasi 1000 derajat. Sangat sakit. Kemudian digerindra, ya, digerindra. Diamplas, amplasnya pun yang paling kasar. Sakit ya? Sakit. Tetapi ketika prosesnya sudah selesai, akhirnya banyak orang tahu bahwa oh ternyata itu bernilai tinggi. Ternyata itu bernilai tinggi. Tapi dia tadi melewati proses yang sangat panjang dan menyakitkan tadi. Nah sama masing-masing orang ketika mau menjadi pribadi yang bernilai tinggi, tentunya prosesnya menyakitkan. Ya. Tetapi karena saya tahu bahwa itu sebuah proses, maka saya tidak pernah mengeluh. Ya, dalam hidup saya itu tidak pernah mengeluh. Karena saya tahu bahwa itu adalah proses. Karena kalau saya mengeluh, apalagi saya lari dari proses, ya saya nggak akan pernah jadi sekarang ini. Gitu. Lah banyak orang itu sebetulnya tadi kan, jadi penderitaan itu bukan bentuk hukuman. Jadi selama ini Anda ketika menderita di kita juga dianggap Tuhan nggak adil, dianggap dizolimi, dianggap Anda sedang dikhianati macam-macam kan. Nah itu namanya saksi korban, gitu ya. Justru saya memaknai bahwa setiap penderitaan yang saya alami itu adalah sebuah proses untuk saya menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Nah, sama dengan ini ya. Ini prosesnya menyakitkan, tetapi sekarang enak ya. Dia tempat aja milih di jari manis, nggak sembarang jari loh ini. Udah yang milih di tempatnya orang ganteng. Jadi, ya, tiap hari rambutnya wangi. Kan nggak mungkin bakal sama kan ya. Nah itu proses ya. Oke, kemudian jadi tentunya proses tadi yang dikatakan orang penderitaan tadi itu bukan hukuman ya, dicek. Jadi dirubah dulu. Tadi ilmunya saya kasihkan tadi. Penderitaan itu bukan sebuah hukuman, tapi penderitaan itu cara semesta untuk membuat kamu semakin bertumbuh. Nah, saya sudah mengalami itu. Nanti kalau mau lebih tahu lebih lanjut, udah jadi supirnya Mas Boti udah. Nanti di YouTube kan udah saya ceritakan tuh ya penderitaan yang pernah saya alami.
Nah kemudian bagaimana caranya bersemangat terus? Bagaimana caranya bersemangat terus? Sekarang kalau hatimu bahagia, kira-kira kamu semangat nggak? Semangat ya. Nah maka yang PR-nya untuk kita semuanya supaya tetap semangat, maka buat hatimu selalu bahagia. Udah tahu caranya belum? Untuk selalu buat hatinya bahagia? Belum? Masa sih belum? Oke ya. Cara membuat hati selalu bahagia nomor satu bersyukur. Bersyukur yang paling powerful itu bukan hanya di ucapan. Ya bersyukur yang paling powerful itu bukan hanya di ucapan. Karena kalau hanya di ucapan semua orang bisa. Dan itu bentuk syukur yang paling powerful ketika ada yang keluar dari dalam hidup. Itu bentuk ucapan syukur yang powerful. Artinya apa? Ada kasih. Namanya kasih itu berarti ada yang keluar dari hidupmu gitu loh. Kasih itu ada yang lepas. Kasih itu ada yang dikorbankan kan. Nah, tapi banyak orang kasih tapi hanya di mulut saja. Itu jenenge apa? Mesake ya, mesake ya, itu labene tok itu. Mesake itu labene tok. Nah, jadi kalau kasih yang benar itu ada sesuatu yang kamu korbankan, ada sesuatu yang keluar di dalam hidupmu, dan saya jamin pasti kamu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan saat kamu menerima. Ingat-ingat ya, kebahagiaan itu bukan saat kamu menerima, justru kebahagiaan itulah saat kamu memberi. Jadi banyak orang terbalik nih. Pengennya nombor tapi ora gelem memberi. Kalau kamu menerima itu kamu tidak bahagia. Kalau kamu menerima sesuatu itu tahapannya baru di tahapan senang, bukan bahagia. Tetapi justru kebahagiaanmu kamu dapatkan ketika kamu memberi, ketika dia keluar dari dalam kehidupan. Maka sensor senengannya diwenehi itu, kamu gak akan pernah bahagia. Tahapanmu cuma sebatas senang. Maka setiap hari kenapa saya harus bahagia? Setiap hari kenapa saya merasa bahagia? Kenapa? Saya selalu ada yang keluar di dalam hidupku. Ya, ada yang aku korbankan di dalam hidupku. Waktuku, tenagaku, rumahku, kenyamananku. Justru itulah yang membuat aku semakin semangat dan bahagia. Karena ada sesuatu yang keluar dari dalam hidupanku, keluar dan bermanfaat tentunya. Nah itu ya, jadi kalau mau bahagia tadi, punya kasih gitu ya. Ada yang keluar di dalam hidup. Oke ya, belum pernah ke Salatiga? Belum ya? Oh pengen. Ya. Yes. Ngomong direktur dulu. Baru Salatiga. Tanggung jawabmu. Oke, baik, ya. Ye. Mas itu, Mas Terima Nawang. kasih. Sore Pak. Saya Rama Maharika, saya dari Unpad. Pak, sebelumnya saya baru bergabung dengan DNS, baru mau sekitar 1 bulan ini. Alhamdulillah saya pakai Toksin, cocok. Sudah saya iklankan kemana-mana juga. Kebetulan ada teman saya yang bertanya kalau ini produk jamu seperti itu ya Pak ya, karena herbal. Cuman yang mau ditanyakan adalah apakah ada ini halalnya Pak? Terima kasih. Oke, Bapak sekalian, nah ini saya mau sampaikan ya. Kira-kira label halal dengan kebermanfaatan kira-kira di mata Tuhan lebih bagus mana? Bermanfaat. Karena kalau halal itu bisa dibeli.
Jangan terjebak. Jangan terjebak dengan label-label yang seperti itu. Justru kehidupan banyak orang itu menjadi terportal. Kenapa? Karena label. Dan label yang ada di dunia ini itu adalah label yang di situ berisi kepentingan. Bisa dibeli bro. Selama ini kita ini kan tadi loh, kita ini dalam pikiran kita ini terlalu disukai doktrin, terlalu didoktrin yang justru itu menghambat pertumbuhan. Sekarang di mata Tuhan tadi kira-kira Tuhan melihat, oh ini udah ada labelnya halal, atau Tuhan lebih senang ketika produk itu dipakai tapi membawa manfaat bagi banyak orang. Kira-kira pilih yang pertama atau yang kedua? Wah. Ya, jangan terjebak. Sekarang kulkas saja itu sekarang ada tulisannya halal. Saya sih tidak antipati itu gitu kan. Tetapi justru di sana tuh syarat kepentingan. Kadang bukan bicara kualitas produknya, sertifikasinya pun nggak jelas. Ya mungkin itu manajemen kalau nanti ya, mungkin masih menghadapi banyak orang yang masih butuh itu ya. Tapi saya jamin bahwa produknya halal thayyiban. Cuma nggak pakai label itu aja. Gitu. Tapi saya udah verifikasi sama semesta halal dan bermanfaat bagi kami. Karena Tuhan lebih senang melihat kebermanfaatan. Tuhan tidak butuh yang tadi apa? Labeling. Buat tetek bengek ya. Label. Nah itu tetek enak, nah bengek kan gak enak. Masuk di akal. Masuk ya. Oke ya. Tapi yang penting kebermanfaatan jauh lebih baik. Oke, yang lain yuk. Oh, gantian yang cowok yuk. Terima kasih Pak Niko. Saya dari Gunung Kidul Pak. Yang saya mau tanyakan pada kesempatan yang luar biasa ini, bagaimana saya selalu berpikir tentang berkelimpahan Pak. Cuman kadang batin saya itu masih bergejolak Nanti ya. tentang konsep atau ini sudah terdoktrin dari saya kecil bahwa yang saya itu juga sering mengatakan kulit itu mau mandung. Nah, saya minta pencerahannya dari Pak Niko tentang konsep saya itu sebenarnya pengen berkelimpahan bersejarah, tapi kadang sudah mendapatkan hasil sedikit pun kelingan kulit itu menerima juga. Jadi sepertinya saya berperang antara konsep berkelimpahan dan konsep menerima mandul. Terima kasih kepada Bapak Niko. Oke, Bapak sekalian, kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Dan siang hari ini saya kasih tahu bahwa Anda itu adalah bukan Anda yang sebenarnya. Anda itu adalah program dari banyak orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Nanti katanya, Anda itu adalah program dari banyak orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Ya. Yang pertama siapa yang memprogram Anda? Orang tua, termasuk mbahmu mau ya. Termasuk mbahmu. Ya pertama orang tua, kemudian keluarga besar, termasuk mbak tadi. Kemudian pendidikan, kemudian lingkungan. Kelima pergaulan, dan keenam agama. Nah kalau dipikir, ya kalau kita analisa lagi, program-program yang selama ini ditanamkan
itu program menuju kemiskinan semua. Ya, banyak orang kalau tidak keluar dari program itu, ya hidupnya miskin, hidupnya hancur, hidupnya terpuruk. Contoh ya, contoh. Tadi kan diajari terima pandum gitu ya. Jadi kalau terima pandum, berarti hidup itu adalah pemberian Tuhan. Artinya apa yang kamu alami sekarang ini, itu pemberian Tuhan. Gitu konsepnya, terima pandum. Iya apa ya? Ah, berarti kan hidupmu sudah ditentukan Tuhan gitu. Ditakdirke ngono, ditakdirke kiri, ditakdirke gagal gitu. Sekarang kalau Tuhan, kamu punya Tuhan yang seperti itu, kira-kira adil nggak Tuhan? Adil nggak? Nggak ada. Ayo, jadi kalau memang Tuhan itu menetapkan hidupmu, siapa yang yakin Tuhan menetapkan hidupmu? Ayo angkat tangan yuk, siapa yang yakin? Yakin Tuhan menetapkan hidupmu. Nah, kalau Tuhan menetapkan hidupmu, adil nggak Tuhan? Adil. Berarti udah terima dengan ditapkan seperti itu, terima nggak kamu? Atau berusaha atau berarti harus terima? Bisa berusaha. Oke, bagus sekali ini ya. Jadi gini, saya kasih tahu ya, bahwa Anda itu bukan Anda yang sebenarnya. Anda itulah program dari banyak orang yang mewarnai kehidupan Anda selama ini. Salah satunya program tentang keuangan gitu. Salah satunya program tentang keuangan. Bapak Ibu ingat nggak waktu kecil dulu ketika minta uang kepada orang tua? Apa orang tua katakan? Nah, orang tua jawab apa? Cari uang itu susah. Ya masih ingat ya? Kamu tuh minta uang terus, tahu nggak? Cari uang itu susah. Itu menjadi program gitu. Akhirnya sampai sekarang ini Anda masih ke bawah bahwa cari uang itu susah. Benar nggak? Nah, maka di Dinasti Nusantara dulu saya ubah gitu, bahwa uang itu seperti udara. Ingat-ingat ya, uang itu seperti udara. Saat Anda membutuhkan, uang itu pasti tersedia. Cek dulu deh dalam kehidupanmu, dulu pernah kan Anda kepepet gitu, pengen sesuatu, tiba-tiba ada pertolongan nggak? Ya. Nah, berarti saat Anda butuhkan uangnya ada nggak? Ada gitu. Ternyata uang itu seperti udara. Saat kamu butuhkan uang itu ada. Nah, sekarang kamu programnya diganti sekarang, tidak mencari uang. Tuhan, terima kasih. Uang seperti udara, di mana tempat ada. Dan aku selalu bertemu dengan uang. Hari-hariku selalu dipenuhi dengan uang. Dan berapapun uang yang aku butuhkan, aku selalu kelebihan uang. Enak nggak kira-kira ngomong itu? Enak ya? Nah, maka mulai bersahabat dengan uang, mulai nyaman dengan programnya lagi. Selama ini banyak orang menganggap uang itu sesuatu yang buruk. Siapa yang pernah ngomong uang itu menjauhkan persaudaraan? Katakan. Uang menjauhkan persaudaraan. Benar? Nah, itu ya. Okay. Uang menjauhkan persaudaraan, uang meretakkan pertemanan, ya. Uang besok mati gak dibawa, ada yang ngomong itu? Oke. Uang lebih banyak membawa dalam maksiat, benar? Kira-kira kalau Anda mengatakan seperti tadi, uang itu sesuatu yang buruk atau yang baik? Gak usah baik, menjauhkan persaudaraan, meletakkan pertemanan. Enggak lah ya, kalau Anda mengatakan seperti itu uang itu satu yang baik atau yang buruk? Bisa masih? Enggak lah itu, kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti kan uang ini sesuatu yang buruk.
dampaknya buruk gitu. Kenapa menjaga persaudaraan, meletakkan pertemanan, ya bikin maksiat, kemudian Anda ngomong sini, besok mati uang gak dibawa gitu. Membela. Nah, berarti dalam pikiranmu bahwa uang itu sesuatu yang sekarang kalau kamu menganggap sesuatu itu buruk, kira-kira bisa nggak dekat dengan kamu? Tidak. Maka hidupmu dijauhi oleh uang. Karena uang selama ini kamu kasih label yang buruk. Terus duitnya ngomong, aku ramai indah rapateng. Gitu. Aku ramai Yuna rapateng, karena aku ngomong kerja lelek. Karena selama ini Bapak Ibu pernah merasakan bahwa kehadiran uang sangat berarti dalam hidupmu? Nah, Sering merasakan nggak? Sering sadar nggak? ya, Bener nggak nih? benar. Sekarang kalau Anda menyadari bahwa uang bermanfaat dalam hidupmu, Anda menyadari bahwa uang sangat berarti dalam hidupmu, pernah nggak kamu mengucapkan terima kasih sama uang? Nah, Kadang-kadang lupa. jadi satu lembar aja. Jadi saya kesini tuh nggak bawa dompet, nggak bawa uang. Satu lembar. Bapak Ibu menyadari bahwa ini berarti dalam hidup. Kehadirannya sangat membantu dalam hidup. Sangat membantu sekali ya. Pernah nggak kamu secara sadar pegang uang, kemudian kamu katakan, uang terima kasih? Belum ya? Ayo. Terus duit ini lapor ke aku, Pak, niko sudah mau tunjuk jadi kok, niko gapai kabeh. Nah, apa gapai? Matur nuwun kan kula dari nate kok. Niko memberi enggak dengan uangnya ini, bukan dengan Allahnya, dengan uangnya ini. Nah, maka mulai hari ini supaya kalian itu uang itu nyaman dengan Anda, diusahakan bagi yang belum pernah berterima kasih dengan uang, niatkan ya, diniatke, ambil uang dari dalam dompetmu, dilus-lus, kemudian diucapkan, uang terima kasih, hadirmu sudah membawa nuansa yang indah di dalam kehidupanku. Hadirmu telah membuat kehidupanku penuh dengan warna, dan hadirmu dalam kehidupanku membuat aku semakin bermanfaat bagi banyak. Nah, sekarang kalau uangnya ngomong gitu, uangnya kelepek-kelepek ya? Kelepek-kelepek. Kira-kira ketika kelepek-kelepek, kalau kamu terus pergi, akan balik lagi gak ke kamu? Balik lagi. Karena kelepek-kelepek tadi gitu. Nah, selama ini kan duitnya bau nenek gitu. Gono-gono kamu itu loh, merusak seduluran. Gono-gono kamu itu loh, koncoku tadi retak. Aku sok rasudi tuh, pengen soto. Karena gak lambimu lah. Nah, duitnya wajar kan aku. Kalau butuh melu tiang yuk jadi butuh paten. Kalau tak melu Pak Niko mawon selama 3. Nah itu loh, jadi selama ini banyak orang tidak bisa tadi melakukan wajah baik. Ya, maka mulai hari ini kalau mau kaya, ya, mau uang nyaman dengan Anda, jadi perlakukan uang dengan baik. Ucapkan terima kasih. Nah sama dulu saya sering ngobrol dengan uang loh juga. Ketika mau uang itu mau tak pakai gitu ya, saya kasih mantra. Gitu. Uang hari ini kamu akan aku terus pergi untuk sebuah kebermanfaatan. Maka selalu saya mencetak bahwa setiap uang yang keluar dari dalam hidupku, pasti uang itu membawa kebermanfaatan.
Jadi saya katai, saya perkatakan yang baik. Wah, hari ini kamu akan aku terus pergi untuk sebuah kebermanfaatan. Tetapi jangan lupa ya, kamu segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temanku. Mulai tambah suke. Ya, benar-benar ini. Nah, bolone direktur tak kabar ini. Oke ya, jadi perlakuan uang dan baik. Pasti uang akan nyaman bersama. Nah, termasuk karena ada pelajaran ya, tadi setelah mengikuti tahapan-tahapan kan ada pelajaran yang mencari uang ganjil, itu salah satu pelajaran supaya Anda semakin dicintai uang ya. Uang ganjil 9, ya, taruh dompet yang warna hijau. Ini dompetnya udah hijau semua belum? Nanti hubungi media punya dompet yang warna hijau. Gak baca tuh? Gak baca tuh ya? Nah, warna hijau ya, salah ini. Nah, nanti bisa hubungi media untuk dompet yang warna hijau. Oke, yang lain ya? Ya, ayo. Nggak pakai-pakai saya dulunya menjadi mati, nah saya dari Jogja, tidak mau tanyakan perkawan biasa sih luar biasa, terutama menarik sekali tadi kata-kata Pak Niko bahwa setiap orang itu punya jatah gagal. Ya itu kira-kira setiap orang itu punya jatah gagal berapa, Pak? Terutama Pak Niko sudah kira-kira jatah gagalnya sudah bisa Pak betul. Terus yang kedua, bagaimana attitude kita untuk menghargai diri kita setelah kita dapat jatah kegagalan itu, serta bagaimana attitude terhadap yang memberi kegagalan. Oke, ya. Jadi kalau berapanya Bu itu penghitungan secara matematis nggak ada, tetapi tadi masing-masing punya jatah ya. Cuma jatahnya banyak sedikit, sekarang di mana aja? Oh jatahku pesan rampung gitu ya. Jatahku tinggal sedikit. Jadi ketika Anda gagal langsung dimasukkan dalam pikiran, terima kasih Tuhan. Satu jatah gagal saya sudah saya habiskan. Berarti jatahku sekarang tinggal sedikit. Kemudian tadi kegagalan anggap sebagai teman. Maka kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Ya, kegagalan bukan lawan dari sukses. Justru kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses justru adalah orang yang sering gagal di dalam kehidupannya. Bapak Ibu pernah makan KFC? Semua tahu ya makan KFC ya? Tahu nggak yang buat KFC itu gagalnya berapa kali? Ya. Jadi dia berhasil di percobaan yang ke-1000. Jadi 999 kali gagal. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Bahkan tadi dia punya konsep tadi, masing-masing punya orang punya jatah gagal, dan aku akan hapuskan jatah gagal. Dan ternyata sampai ke yang 1000 ya, baru berhasil dan Bapak Ibu bisa menikmati KFC-nya yang enak itu. Nah, justru di sini yang dibutuhkan apa? Rasa syukur gitu. Tuhan, aku dapat pelajaran dari ini. Ya. Sekarang aku akan melangkah lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang kemarin aku jadikan pelajaran. Maka kegagalan tidak ada namanya gagal 100%. Ya, tidak ada namanya gagal 100%. Karena di dalam kegagalan itu Anda dapat pelajaran. Jadi nggak ada namanya gagal 100%. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap orang yang memberi gagal gitu ya. Bapak sekalian, saya pikir tidak ada orang yang niat untuk menjadi alat menggagalkan orang. Ada nggak dalam kehidupanmu, aku pengen gagalkan usahanya orang dia gitu kan? Ya kalau ada sedikit sekali lah gitu ya. Tetapi justru masing-masing orang akan mengalami proses.
Hukumnya begini. Bapak Ibu tahu pedang itu ya. Pedang itu untuk menjadi tajam, itu dia pun harus diasah atau harus digesek dengan sesama besi. Akhirnya dia bisa menjadi tajam. Jadi hukumnya begini, besi menajamkan besi dan manusia itu menajamkan sesamanya. Jadi kehadiran Bapak Ibu, Anda hadir sebagai bentuk apapun itu, dalam kondisi apapun bentuknya, kalau kamu mau sadari, itu adalah cara semesta untuk mempertajam kehidupanmu itu. Jadi maka tidak ada orang yang tidak berarti dalam kehidupannya. Bahkan orang yang datang dengan bungkus jahat pun, itu bisa membawa arti kok dalam kehidupanku kok gitu. Ya tinggal lihat Bapak ya, jadi masing-masing orang itu hadir dalam kehidupanmu, apapun bungkusnya, itu tetap membawa manfaat. Ya, itu tetap membawa manfaat. Loh, saya bisa kuat seperti ini Bapak sekalian, karena dulu ada pribadi-pribadi yang datang dalam bentuk yang tidak baik. Jangan salah. Kalau yang datang cuma baik-baik, nggak akan membuat saya sekuat ini kan itu. Ya, jadi kenapa saya bisa sekuat ini? Karena dulu ada yang datang dalam bentuk yang tidak baik, yang meninggalkan luka, yang meninggalkan kepahitan. Tetapi saya bisa melihat ya, dan saya katakan Tuhan terima kasih untuk pribadi ini, untuk si A ini. Dia datang meninggalkan luka. Tetapi aku tahu Tuhan, pohon itu untuk menjadi besar ternyata perlu dibutuhkan luka di dalam dirinya. Tapi tahu pohon garu? Pohon garu itu supaya wanginya tajam dan dia cepat besar, itu salah satu caranya adalah dengan dilukai. Gitu loh. Nah justru ketika saya melihat pribadi-pribadi yang datang meninggalkan luka tadi, saya bisa bersyukur. Tuhan terima kasih untuk si A ini. Dia datang meninggalkan luka di dalam hati. Ini tandanya aku semakin besar. Ini tandanya aku semakin memancarkan manfaat kepada banyak orang. Kan gak ada orang yang jahat. Kan cuma datang dalam bentuk yang berbeda itu aja kan. Ini kebetulan bentuknya menyakitkan gitu. Bentuknya nggak enak. Tapi justru saya bisa bersyukur. Karena bisa jadi itu juga utusan Tuhan untuk membuat saya menjadi pribadi yang semakin kuat. Nah, bagi pribadi yang datang dengan kebaikan, ya saya mengucap syukur juga. Tuhan terima kasih untuk si A datang dengan bawa keberkahan, datang dengan bawa kebaikan. Karena dari sini saya belajar tentang ketulusan. Di sini saya belajar tentang kebaikan-kebaikan. Di sini saya belajar tentang kebermanfaatan. Maka tidak ada orang yang tidak bermanfaat dalam hidup. Semua orang saya pastikan hadir dalam kehidupanmu itu membawa pelajaran dan kebermanfaatan. Jadi yang dirubah apa? Yang dirubah persepsinya, yang dirubah cara pandangnya, gitu. Ya, jadi kalau yang datang bentuknya nggak baik, berarti itu cara semesta membuat dirimu semakin kuat. Kayak gitu Bu ya. Jadi dengan yang membuat gagal tadi ya santai aja itu, ucapkan terima kasih gitu ya. Karena dengan hadirnya dia, ibu menjadi semakin kuat. Oke. Ya, yang lain. Oke, siapa yang ngatur? Ya. Bapak dulu ya. Timbang laki perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Suparno dari Giri Marto Wonogiri. Ini pemaparan yang Bapak sampaikan itu saya sudah banyak menerima pencerahan dan memahami.
ada cuma yang pasti saya ingin jadi diri saya sendiri, dan saya juga meyakini bahwa manusia itu bisa mencipta, karena manusia itu sifat pencipta itu adalah manifestasi dari sifatnya Sang Maha Pencipta itu sendiri. Dan tadi juga sudah dipaparkan bahwa harus banyak mengucap syukur, berbahagia. Nah ini yang portal-portal itu bagi diri saya sendiri. Untuk menghancurkan portal itu yang ada di diri saya sendiri itu adalah antara pikiran dan hati itu masih kurang jadi satu. Jadi saya juga bersyukur tapi masih kurang itu loh maksud saya. Nah, ini mohon pencerahannya untuk caranya supaya penciptaan dan apapun itu bisa cepat terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Barno. Nah selama ini Anda tadi kan sudah tahu banyak pelajaran tadi kan, mungkin dari berbagai sumber. Kan itu baru pengetahuan. Nah, supaya bisa merasakan, naikkan ke level praktek. Praktek. Jadi ketakwaan itu bukan bicara hafalan loh sekarang. Ketakwaan itu bicara perbuatan. Tapi selama ini kita udah di portal kon apalan gitu. Selama ini ya Bapak Ibu nggak sadar kan, selama ini ada di portal. Selama ini yang Bapak Ibu lakukan itu apa? Apalan kabeh. Ayo dicek yuk. Ketika yang katanya kamu ketemu Tuhan, ini katanya lo ya, entah ketemu atau enggak, coba cek ke TV nanti. Yang katanya kamu setiap hari ketemu Tuhan, yang kamu lakukan itu apalan atau bukan? Apalan gitu loh. Masuk ketemu Tuhan apalah? Kita kasih contoh ya, ini ya. Misalnya ini ya, manajemen DNS itu ngomong ke banyak member, ke banyak anggota atau ke banyak calon member. Dia katakan begini, tata cara ketemu Pak Niko. Nomor 1, kalau datang ke rumah Pak Niko ketuk pintu 3 kali. Nomor 2, ucapkan kula nuwun. Yang ketiga, kalau jalan harus jongkok. Keempat, kalau ketemu Pak Niko harus bicaranya pakai basa kromo inggil. Kelima, kalau ketemu Pak Niko harus sikap nyembah. Kira-kira kalau ada aturan seperti itu, fokus Anda kenapa kita tata cara tadi atau ketemu saya fokusnya? Fokusnya tata cara. Ngapal gitu. Kemudian bisa nggak Anda punya hubungan baik dengan saya ketika ketemu saya? Enggak. Karena Anda hanya fokus kepada tata cara tadi. Ini masih penting ya. Tadi kan ada syaratnya ketemu saya pakai bahasa Jawa halus. Nah, gue syaratnya ini dikek wong Sunda. Kira-kira stres lah wong Sunda. Stres. Dan banyak orang ketika ketemu saya mikir, tadi ucapan saya sudah benar belum? Tadi Pak Niko berkenan nggak tadi ketika ketemu saya tadi? Tadi ada yang salah. Kan udah tahu ilmu penciptaan ya? Kan udah diajarkan ilmu penciptaan belum? Udah. Oke ya. Nanti kan di sini ada tahapan-tahapan. Salah satunya adalah doa penciptaan jam 3 pagi keluar rumah. Ya, itu powerful itu. Powerful ya. Jadi karena ada Tuhan di dalam dirimu, maka yang kamu lakukan bukan meminta, tetapi mencipta. Jadi mencipta. Maka cipta atas anakmu yang sekarang ini sedang ada kelemahan, dicipta. Tuhan, terima kasih untuk anakku, sebut namanya. Ya, dia semakin sehat, dia semakin kuat. Organ-organ tubuhnya yang lemah sudah digantikan dengan yang baru. Dia menjadi anak yang membanggakan. Dia menjadi anak yang berprestasi. Dia menjadi anak yang mandiri. Jadi ucapkan yang baik-baik. Nah, jadi justru yang membatasi ibu sendiri tadi anaknya pengen usaha tapi ibu yang melarang gitu kan. Nah ini Anda terlalu membatasi. Justru Anda pengen menjadi Tuhan atas anakmu gitu.
Itu sekarang cipta ya, karena sudah masuk tadi ya, ilmu tadi dicipta anaknya. Tuhan terima kasih untuk anakku, sebut namanya. Dia menjadi anak yang kuat, anak yang berprestasi, anak yang mandiri, anak yang bisa membanggakan orang tua. Dan pasti bisa. Ya. Oke. Oke. Masih berapa lagi? Sampai jam berapa? Eh. 3 sampai jam 8. Oke. Ayo, kita ambil 4 lagi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asif dari Purworejo. Saya mewakili teman-teman bersamaan hari ini kami ketemu sama Pak Niko. Alhamdulillah sudah lama loh Pak ini dinanti-nantikan. Sudah lama merindukanmu ya? Iya, merindukanmu Pak. Ya. Yang mau saya mintakan apa petunjuknya Bapak untuk dari ini tadi barusan sudah ada Mas ini yang dari apa namanya, yang dari mandi air itu apa itu? Nah, sampai situnya saya minta jelaskan lagi. Mudah-mudahan ada yang masih berkenan untuk khususnya saya baru mau melakukan masalahnya baru Pak. Oke ya, jadi tahapan-tahapan menuju kelimpahan. Nomor 1 menabur atau join ya. Jadi paketannya dari manajemen yang akan menjelaskan. Nomor 2, semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, kalau masih bagus kasihkan orang lain. Kalau sudah tidak layak dirosok atau dikasih pemulung. Nomor 3, mandi air garam grosok. Ya, air garam kasar itu. Itu udah, kalau di YouTube ada yang jual garam rupiah atau apa terserah. Yang penting garam grosok. Bebas. Di sini gak ada doktrin, mandinya bebas. Kalau wani jam 3 esok ya jam 3 esok apa-apa. Tapi kalau sore juga boleh, bebas ya. Pakainya rosok. Anda mau mandi jam berapa pun boleh. Kemudian setelah itu doa penciptaan jam 3 pagi keluar rumah yang bisa tembus langit. Ya, bukan wajib. Ini kalau wajib nanti doktrin ya. Ini yang baik. Tapi Anda pilih Pak, aku pilih jam 12 boleh. Pak, aku pilih haram baik boleh. Cuma beda nanti, beda hasilnya itu loh. Ya, Pak aku pilih jam 10 esok boleh. Cuma hasilnya nanti yang membedakan gitu. 21 hari. Minimal 30 menit minimal dari jam 3. Ya jam 3 berarti tambah 30 menit gitu kan. Kemarin orang Boyolali mas sekarang udah sampai 1 jam lebih. Itu nanti Anda akan, kalau ketika sudah nyaman berhubungan dengan Tuhan tadi, 30 menit kurang waktunya. Gitu. Oke ya, jadi apa tadi? Join atau menabur. Semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, kalau masih bagus kasihkan orang lain. Kalau nggak layak dirosok, oke. Mandi air garam dirosok, kemudian doa penciptaan jam 3 pagi. Nanti yang kelima itu mencari uang yang serinya ganjil. Oke. Pandan dong. Keren ya? Boleh campur pandan boleh ya. Boleh campur nggak apa-apa, bebas ya. Selama 21 hari.